Dengar, dia menjamin. Kenapa? Karena dia berkata dalam Alkitabnya, dalam kitab katanya gini, Apa? akulah jalan dan kebenaran dan Dia hidup. ngomong sama siapa? Iya, dia ngomong sama orang-orang di situ. Sama siapa itu? Itu firmannya. Iya, kekasih. Sama siapa? Sama siapa dia ngomong? Ke orang-orang yang beriman kepadanya. Dia ngomong sama Yahudi. Nggak ada sama Kristen. Kalaunya Kristen gini. Jadi isi Alkitab itu untuk semua yang percaya kepada yang beriman kepadanya. Oke, Mbak. Di dalam Yohanes 14 nomor 6 yang Anda bawakan itu, Yesus ngomong sama Yahudi, sama Filipus. Ajaran Yesus tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Matius 10 nomor 5. Kata siapa? Kata Yesus. Ngarang. Mana kita? Kok ngarang? Coba buka Matius 10 nomor 5. Mana? Mana? Buka. Nggak ada Alkitabnya di sini. Oh, ya udah. Nih, kau baca ya. Nih, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, ya, jangan nyimpang. Lalu nih, lalu lanjut. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, artinya domba-domba yang hilang itu, yang iya, sesat, yang dia nggak tahu jalan kebenaran. Ya iya. Nah, terus nggak mungkin ya. Contohnya ya, seorang dokter mengobati orang sehat, nggak mungkin. Jadi baca lagi. Mengobati orang sakit. Begitulah Tuhan Yesus, dia mengobatkan orang yang tersesat. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya betul. Tapi ibaratkan kayak gini. Seorang dokter dia nggak akan mengobati orang yang sehat. Nggak mungkin. Buat apa orang desa? Kita nggak perlu berretorika ke masalah ke dokter. Dia datang ke dunia ini. Nggak ada. Itu ibarat kata. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat yang hilang. Maksudnya umat yang percaya sama dia, yang gak beriman kepada dia. Itu maksudnya. Mbak, jadi kayak gini Mbak. Ya, untuk masalah Yesus ini dia tidak pernah menjamin Kristen, gak pernah. Dia hanya menjamin Filipus dan bangsa Yahudi dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ajarannya tidak keluar untuk Bani Israel, sedangkan Anda Bani apa? Bani Asia, kan gitu ya. Artinya Yesus tidak untuk Anda. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu dia ngomong sama Filipus dan berpesan kepada muridnya, jangan sampai ajaranku keluar dari Bani Israel. Nah, yang di luar Bani Israel ya, itu yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir Yesus. Coba Anda buka Matius 7 ya. Matius 7. Ada ayatnya. Iya. Gak percaya? Orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir Yesus. Nih, baiklah. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan separuh-separuh, Pak. Bukan separuh-separuh. Sekarang saya bacain ya. Ini kata Yesus. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya dulu sama Mbak. Ya, di sini yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Emang di situ ada disebutkan agama? Iya, nggak ada. Makanya saya tanya sama Anda, yang memanggil Yesus Tuhan ini agamanya apa? Saya nggak tahu agama apa. Anda nggak memanggil Yesus Tuhan? Ya, aku memanggil dia Tuhan. Berarti Anda termasuknya. Oke.
Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Apa jawab Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Katolik dan Kristen. Ya, enyahlah kalian semua daripadaku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Makanya saya bilang ya, yang menuhankan Yesus, yang menyebut Yesus Tuhan, yang menuhankan Yesus itu akan diusir Yesus. Percaya kepada Yesus itu akulah jalan kebenaran dan hidup seperti apa yang diajarkannya. Anda buka ke Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Akui dia hamba Tuhan, baru Anda selamat. Kalau Anda mengakui dia Tuhan, maka Anda akan kiamat, diusirnya. Orang-orang yang diusir ini, Pak, orang-orang yang diusir ini adalah orang-orang yang enggak kayak contohnya itu dia Kristen tapi dia nggak percaya, dia nggak sungguh-sungguh. Nah, ketika pada saat itu pada saat hari dimana Tuhannya datang kedua kalinya, ya mereka akan diusir. Kenapa ya? Karena mereka bermain-main kayak nggak percaya, kayak gitu, kayak orang-orang ya seperti maaf kata yang nggak percaya sama dia, kayak gitu. Itu maksudnya. Padahal kan Yesus itu kan hamba Tuhan. Anda tahu nggak? Yesus itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yesus itu Tuhan. Nah. Ini kitab Anda lagi saya bawainnya. Nah, makanya harus banyak saya ajarin rupanya Mbak ini ya. Aduh. Nih, baca Mbak. Ya. Saya bukakan dulu dah ya buat Anda. Aduh, ini pendeta Anda ngajarin apa sih sama Anda? Ini apa nih? Yesus hamba Tuhan. Iya, hamba. Matius 12 nomor 15. Hamba Tuhan, dia bukan Tuhan. Makanya di sini apa? Nih. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Bukan Tuhan dia. Dan Yesus pun punya Tuhan nih Mbak. Ya, nih saya tampilkan sama Anda. Ya, Yesus punya Tuhan. Ya, nih. Nah, itu maksudnya itu ya. Itu maksudnya itu kata-kata dari bapaknya dia. Jadi dia utus anaknya ke dunia sebagai orang-orang yang menyelamatkan. Jadi kan kami ada 3 tuh yang bentar dulu Mbak. Nanti Anda bisa tanggapi gitu ya. Yesus punya Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan. Makanya dia hamba Tuhan, kata saya tadi di sini ya. Dia ini hamba Tuhan. Paulus pun mengatakan bahwa dia hamba Tuhan. Nih ya. Bentar, saya buka dulu. Mbak. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa? Yaitu Yesus. Lalu Anda mau menuhankan menyembah hamba Tuhan gitu? Ya itu karena gini, itu karena itu perasaan kalian aja, kalian nggak ngerti. Perasaan saya, bukan perasaan saya, itu menurut kitab Anda. Kok belum menurut perasaan saya, aneh-aneh aja. Iya. Jadi buat kalian yang nggak mengerti ya, kalian akan beransum-sum seperti itu. Jadi buat kami yang udah baca dari awal sampai akhir, karena aku udah bilang apa tadi. Jadi orang yang baca Alkitab setengah-setengah, dia nggak akan ngerti. Mbak, saya udah baca kitab Anda itu 7 tahun dan selesai ya semua perikop. Jangan salah. Debat ini memanas bukan karena emosi, tapi karena satu pertanyaan yang tak kunjung dijawab. Atau boleh saya tanya nih tentang Kristen nih?
Ya, silakan, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya tahu, karena itu bukan bidang saya. Saya ini kuli, kasihan, kuli di tanah orang. Nggak jadi dah kalau gitu, saya nanya, Anda aja gini nanya. Tidak apa-apa, tanya. Nanti kalau memang Anda memang sudah ngakuin duluan. Kalau saya juga logika jalan gitu. Kalau saya mau nyari ikan, nggak mungkin saya nanya ke toko obat, nggak mungkin. Oke, begini, dengar dulu. Nah, Anda akan tahu siapa saya nantinya, atau kita mau berkenalan. Maaf, saya itu bukannya orang yang sombong. Baik, kalau gitu saya minta satu aja. Mana perintah Yesus supaya ke gereja? Kenapa ulang? Mana perintah Yesus agar ibadah di gereja? Ya, karena memang bagi kami orang Kristen, tempat ibadah kami memang di gereja. Itu persetujuan kami. Saya tidak terlalu mau jauh-jauh. Jawabannya bukan ajaran Yesus itu. Ya, maksudnya bagi kami orang Kristen, tempat ibadah kami memang di gereja. Iya. Di rumah-rumah pribadi. Bukan ajaran atau perintah dari Yesus, bukan. Yang mana? Ke gereja itu. Ya, kalau bagi saya memang bukan perintah dari Yesus harus beribadah di gereja. Tapi kalau bukan dari Yesus, lalu Anda mau ikut siapa? Ya, karena itu peraturan kami dalam agama Kristen bahwa tempat ibadah, walaupun bukan Yesus yang mengatakan harus ibadah di gereja, tapi itu adalah peraturan kami. Bagi kami orang Kristen harus beribadah di gereja dan rumah-rumah pribadi. Ya, kalau Yesus kagak pernah perintahin ke gereja, ngapain Anda ke gereja? Ya, Yesus kan juru selamat kami. Iya, dia kagak pernah perintahkan Anda ke gereja. Juru selamat Anda tidak pernah perintahkan Anda ke gereja. Lalu Anda ke gereja buat apa? Memang tidak diperintahkan, tapi itu adalah peraturan agama kami yang bilang kalau mau beribadah kepada Yesus harus ke gereja. Itu manusiawi, bukan juga Yesus yang memerintahkan begitu. Di mana-mana pun kami bisa beribadah kepada Yesus. Aduh, berarti ke gereja itu bukan perintah dari Yesus, ya? Ya, bagi saya. Karena perintah siapa emang? Kenapa? Perintah siapa? Persetujuan dari ente sendiri gitu. Ya, itu adalah peraturan di dalam agama kami Kristen, bahwa kalau mau beribadah harus di gereja dan rumah-rumah sendiri. Iya, buat sendiri perintahnya. Oke, dengar dulu. Iya. Apa? Dengar dulu. Memang Yesus Kristus tidak pernah memerintahkan kami untuk harus beribadah di gereja. Tapi itu adalah peraturan yang dibuat oleh agama kami. Maksudnya seperti itu. Bukan Yesus yang mengharuskan kamu harus ke gereja untuk beribadah. Tapi itu adalah peraturan kami orang Kristen. Beribadah kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan kamu itu harus di gereja. Begitu. Itu adalah bikin aturan sendiri, teman-teman. Aduh, kacau. Kacau. Kalau kayak gitu beragama suka-suka gua lah. Kalau kayak gitu. Bukan begitu. Tapi kan kita masing-masing ada peraturan. Kan kayak gitu jadinya, suka-suka gue aja. Aturan saya bikin sendiri kan gitu. Saya mau tanya juga, Muhammad ada perintah nggak Muhammad buat Muslim, bahwa harus sembahyang di masjid? Ada nggak? Ada. Itu adalah peraturan. Itu peraturan yang kalian buat juga. Itu adalah peraturan yang kalian buat juga. Bukan dari Tuhan kalian. Tapi bukan, kalau untuk menyembah Allah ada dalilnya. Ya, itu kan kalian bikin sendiri. Bukan dibikin, tapi dari kewahyuan. Karena Al-Quran itu tidak ada yang ajaran kebenaran di dalam Al-Quran. Tidak ada. Apanya ajaran kebenaran tidak ada? Ya memang tidak ada. Ya.
orang-orang pintar aja, ya profesor-profesor, mereka meneliti Al-Quran, itu tiba-tiba mualaf masuk Islam. Itu karena mereka mau cari kuota saja itu. Makanya Islam itu hanya untuk orang yang pintar dan berpikir gitu, seperti profesor-profesor gitu ya. Pak Yusuf, apakah ada benda-benda yang diciptakan oleh orang Islam itu dipakai oleh Ngapain kau pakai aplikasi TikTok? Aplikasi TikTok ini algoritmanya dari penemuan Islam. Itu bohong itu, bohong. Gak usah kau pakai TikTok kalau kayak gitu. Ngapain pakai TikTok? Loh, penemu algoritma itu Islam. Ngapain Anda pakai aplikasi? Oke, saya mau tanya lagi satu. Apakah yakin orang Islam itu selamat? Oh yakin, pasti. Ada dasarnya apa? Ada Al-Quran dan hadis, ayatnya ada. Siapa yang penyelamatnya orang Islam? Oh, penyelamatnya orang Islam adalah Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Muhammad. Lah, ayatnya Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Dan Allah menyelamatkan orang Islam. Tuh. Ya, kenapa kalian menuhankan Muhammad? Siapa yang menuhankan Muhammad? Aduh. Oke. Siapa yang menuhankan Nabi Muhammad? Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih ya. Sehat selalu. Ya, buat saudara tunggu dulu. Buat saudara-saudaraku yang muslim di sana, ini antara pribadi saya dengan Pak Yusuf. Jangan kalian ikut-ikutan ya. Ini antara pribadi saya dengan Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf sampai mau saya silakan. Tapi jangan kalian ikut-ikutan. Ini hanyalah diskusi. Iya. Saya juga tanya balik, saya akan tanya balik. Kan saya kasih dalil dulu ya. Allah akan menyelamatkan umat Islam. Ya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Allah akan menyelamatkan umat Islam. Nah, saya sekarang saya mau menanyakan kepada Anda. Mana perkataan seperti itu? Ini apa penonton di bawah ini? Kenapa ke-trigger ke penonton sih? Anda fokuslah diskusi sama saya, malah penonton yang diperhatikan. Oke, apa mau didiskusikan ini? Anda bertanya tapi nggak memperhatikan jawaban. Kayak gimana? Logika diuji, emosi naik, dan satu hal jadi jelas, debat ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang berani menjawab. Mana Mbak sadar, ayo kembali ke jalan yang lurus, jalannya Yesus gitu. Jangan jalannya gereja, jalan pendeta, jalan Kristen nyasar. Abangnya Islam atau Kristen? Oh, saya Islam, pengikut Yesus saya, asli. Oh. Mbak, Yesus itu gelarnya apa? Anda tahu nggak? Juru selamat dunia. Juru selamat, betul? Oke. Anda tahu nggak bahasa Arabnya selamat? Dia artinya kan penebus dosa. Enggak. Bahasa Arabnya selamat apa? Nggak tahu. Selamat itu dalam bahasa Arab Islam, Mbak. Makanya Yesus juru selamat. Yesus itu juru Islam. Gimana sih? Nggak ada Yesus juru Kristen, nggak ada. Tapi juru Islam. Nah, gitu. Namanya aja juru selamat, juru Islam dia. Waduh, jangan cemberut gitu dong, Mbak. Janganlah kayak gitu. Waduh. Hilang tercantiknya Mbaknya kalau cemberut. Gitu. Saya hanya menyampaikan, mari kita ikuti jalan Yesus, bukan jalan gereja, bukan jalan Kristen. Karena Yesus nggak bawa Kristen, Yesus nggak kenal Kristen. Kristen itu adalah komunitas yang dibikin Paulus di Antioquia, bukan bawaan Yesus. Dan Yesus tidak pernah memberi pesan, jadilah kamu Kristen.
Lalu ngapain Anda jadi Kristen? Sedangkan Yesus memerintahkan sembahlah Allah. Lalu kenapa Anda sembah dia? Aduh, gitu. Bang, Tuhan kami kan Tritunggal. Tritunggal. Allah itu Tritunggal. kan, Allah itu kan ibaratnya dia roh. Jadi dia datang ke dunia sebagai Tuhan Yesus ya. Oh, gitu. Baik, nabi mana yang pernah nyembah roh sebelum Yesus? Nabi apa? Nabi Musa nyembah roh? Enggak. Ayub? Enggak. Salomo? Enggak. Daud? Enggak. Roh Ezra? Kudus, Enggak. Bang, maksudnya Roh Kudus. Iya, nabi mana di zaman Yesus sebelum abad ke-1 yang nyembah Roh Kudus? Enggak ada. Tapi nabi terdahulu menyembah Tuhan yang bukan manusia, yang tidak sama dengan apapun. Itu Tuhannya para nabi. Nabi mana yang nyembah Roh Kudus? Enggak ada. Jadi Roh Kudus itu ya ajaran Kristen setelah Yesus diangkat, bukan ajaran asli Yesus. Gimana sih? Yesus aja Mbak ya bilang kayak gini di kitab Anda nih. Nanti dikira saya ngibul pula. Bentar. Saya bukakan aja ya. Ini ajaran Yesus nih sama Anda ya. Nanti dikira saya dusta pula. Padahal saya baca apa yang dikatakan Yesus nih. Ya. Nih. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3 kitab Anda. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada nggak Yesus ngomong mereka mengenal Engkau? Ya, 3 dalam 1. Nggak ada. Tapi kata Yesus mengenal Engkau satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Gimana sih, Bang? Bang, itu firman Tuhan loh, Bang. Ya iya, ini kata Yesus. Nih, mengenal Engkau satu-satunya, bukan mengenal Engkau 3 dalam 1. Bukan. Jadi kalau Mbak ingin meraih surga, ingin hidup yang kekal, akui Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, tapi akui Tuhan semesta alam itu satu, esa, bukan 3 dalam 1. Gitu, Mbak. Nah, tuh. Ya, semoga Anda mau mikir ya. Itu kitab Anda. Kata Yesus, bukan kata Kristen, bukan kata Jadi, pendeta, aku mau bukan tanya, kata Bang. gereja. Tujuan utama dari perbincangan ini bukanlah tentang siapa yang menang dan kalah, melainkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan mempererat tali silaturahmi antara sesama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir. Bagaimana pendapat kalian mengenai diskusi tadi? Mari berbagi perspektif lain secara bijak dan santun di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.